Haleluya. Biar pujian dan penyembahan kami itu naik di hadapan-Mu dan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemeliharaan tangan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberikan lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Betapa Bapa sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami tidak taat kepada kebenaran firman-Mu. Kalau seringkali kami melupakan Engkau, kami minta ampun Bapa. Siang hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami tahu, kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami paham Bapa bahwa firman-Mu itu bermanfaat bagi kami untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk menegur kami, untuk memperbaiki kelakuan kami. Dan firman-Mu itu mendidik kami di dalam kebenaran. Dan kami percaya kalau kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, turut perintah-Mu dan taat kepada hukum-hukum-Mu yang adil, maka kehidupan kami anak-anak Tuhan yang ada di Rock Nusa Pujian, kehidupan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak layu, berbuah pada musimnya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam, luar biasa. Kita bisa tatap muka lagi ya. Dan saya sangat senang siang hari ini. Kenapa? Saya lihat dari sini yang hadir ini boleh dikatakan 60% itu anak muda. Generasi muda, iya luar biasa. Kenapa saya senang saya bilang? Karena apa yang mau saya sampaikan siang hari ini untuk kalian. Kenapa? Yang saya sampaikan hari ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang pernah saya lakukan waktu umur-umur kalian. Jadi nanti kalau saya sampaikan ini, saudara jangan melakukan kebiasaan yang tidak baik ini. Saya percaya hidup saudara akan mengalami terobosan bersama Tuhan. Nah, sebelum kita sampai di sana, saya mau nyampaikan gini. Dalam beberapa minggu terakhir ini, saya punya keresahan. Lalu saya datang sama Bapak. Saya bilang, Pak, saya ikut-ikutan Pak Handoko, panggil Pak. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak mengutus kami seperti domba ke tengah-tengah serigala? Kan menakutkan, Pak. Kenapa Bapak tidak mengutus kami seperti singa ke tengah-tengah serigala? Kan Bapak singa dari Yehuda. Beberapa hari kemudian baru Tuhan jawab. Tuhan bilang begini, Nak, kalau aku mengutus kamu seperti singa ke tengah-tengah serigala, serigalanya kabur. Serigalanya pergi. Bagaimana kamu bisa memberikan pengaruh yang baik kepada serigala? Makanya kamu saya utus seperti domba, supaya serigala mendekat. Tapi Pak, kan bahaya nih kita dimakan. Terus Bapak bilang gini, makanya kan aku bilang kamu harus cerdik
dan tulus. Jadi jangan cuma tulus saja. Ini pesan buat kita semua nih. Kita memang harus praktek kasih di dalam kehidupan kita. Kita memang harus murah hati, iya. Tapi jangan lupa, engkau harus cerdik. Kalau saudara tidak cerdik, tidak pakai akal, saudara akan diterkam serigala. Kalau orang Batak mungkin yang kasarnya gini, pakai otak kau. Nggak enak kan? Tapi ini benar. Seringkali karena kita tidak pakai ini, karena kita bilang kita harus praktek kasih, kita ditipu orang. Saya juga pernah ditipu orang, tapi nggak sampai banyak-banyak banget. Saya hitung-hitung selama 20 tahun saya mebel, yang kena tipu nggak banyak, cuman paling 10 juta. Kenapa? Saya pakai akal. Beberapa kali motif-motif, modus-modus itu benar, saya ngerti, saya pakai akal, nggak mungkin. Jadi yang menipu-nipu itu pun sampai sekarang hubungan saya tetap baik. Saya datangin, malah saya berkati lagi. Saya praktek apa yang disampaikan Pak Handoko. Saya berkati, saya bilang kamu lihat, kamu nipu saya, dulu kamu bos, punya mobil, punya mebel, sekarang jadi tukang finishing lagi, tahu? Karena tipuanmu itu tidak menjadi berkat. Jadi kesempatan bagi saya untuk bersaksi bagi mereka. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu semua di sini. Apapun tawaran-tawaran bisnis, ngajak join dan apapun, lebih baik jangan. Kalau mau join bisnis, join sama Bapak di sorga. Itu paling enak. Kalau mau join bisnis, sudah join sama Bapak di sorga. Sesama anak Tuhan join bisnis, awalnya ketawa-ketawa, akhirnya ribut. Banyak kejadian kok, nggak usah saya ceritakan, saudara tahu. Kenapa? Ini bicara mamon, bicara duit. Banyak kali kita kalah di situ. Jadi itu keresahan saya sudah terjawab, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya berharap mulai hari ini jangan ada lagi anak Tuhan di Rock Nusa Pujian yang kena tipu. Kalau masih saja saudara lakukan, itu pilihan saudara. Yang penting bagian saya sudah sampaikan buat saudara. Oke, nah sekarang kita ke firman Tuhan. Nah, saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah kebiasaan yang kurang baik. Kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Dan itu bisa menghambat kita mengalami terobosan di dalam hidup. Nah, apa saja kebiasaan yang kurang baik itu? Nah, kita lihat slide berikutnya. Sungkan. Nah, ini kita kuat orang Indonesia ini. Sama-sama katakan, sungkan. Siapa di sini yang nggak pernah sungkan? Rata-rata kita pernah sungkan. Dulu awal-awal pandemi saya masih ingat, saya bilang begini, Bapak Ibu kalau mau buka warung, nggak usah beli kursi meja dulu, pinjam aja sama Pak Ginting di Kedonganan. Daripada beli, belum tentu tahu bagaimana usaha ke depan. Nah, satu kali ada yang mau buka warung, terus diingatkan sama temannya, kamu jangan beli kursi meja dulu, sana loh, Pak Ginting bilang bisa dipinjamin kursi meja. Saudara tahu apa jawabnya? Pak Ginting, sungkan tampangnya kayak preman. Saudara, saya kasih tahu buat saudara ya, memang Pak Ginting itu tampangnya kayak preman, tapi hatinya beriman. Loh, serius. Ngapain saudara beli kursi meja? Belum tentu bagaimana kondisi usaha kan? Pinjam aja dulu. Jangan sungkan. Saya nggak tahu apa pekerjaan saudara hari ini. Mungkin saudara nggak punya pekerjaan. Jangan sungkan bertanya. Nah, firman Tuhan bilang begini. Nah, kita lihat ayatnya. Mintalah, saya pakai ini
terjemahan bahasa sehari-hari. Maka kalian akan menerima. Carilah, maka kalian akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan untukmu. Jadi nggak boleh diem. Jangan nunggu bantuan. Datangin, ketok pintunya. Saudara butuh pekerjaan apapun, ketok pintu, datangin. Jangan nunggu aja di rumah. Nah, kita lihat contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 3. Pada suatu hari, janda dari seorang nabi pergi kepada Elisa dan berkata, "Bapak, suami saya sudah meninggal, dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Allah. Tetapi ia berutang pada seseorang. Sekarang orang itu datang untuk mengambil kedua anak saya dan menjadikan mereka hamba sebagai pembayaran utang almarhum suami saya. Bagaimana saya dapat menolong ibu?" kata Nabi Elisa. "Ibu mempunyai apa di rumah?" "Tidak punya apa-apa," jawab si wanita ini, "kecuali minyak zaitun sebotol kecil." Elisa berkata, "Pergilah, meminjam sebanyak mungkin botol kosong dari tetangga-tetangga ibu." Yang dilakukan ibu ini, pertama, tidak sungkan. Mendatangi siapa? Dia mendatangi orang yang tepat, Nabi Elisa. Apakah ketika dia menceritakan sama Nabi Elisa langsung keluarkan duit? Enggak. Nabi Elisa tanya, "Apa yang ada padamu?" "Sebotol minyak." Dia bilang, "Pinjam tetanggamu." Nah, kalau dia sungkan, nggak mungkin dia bisa pergi meminjam botol kosong. Kalau dia sungkan, dia nggak datang kepada Nabi Elisa, persoalan nggak bisa selesai. Jadi dia nggak sungkan, dia datangin Nabi Elisa. Dan dia nurut apa yang dikatakan sama Nabi Elisa. "Pinjam botol-botol kosong sama tetanggamu." Botol kosong itu artinya sesuatu yang tidak dipakai, saudara. Botol kosong itu paling ditaruh di gudang. Dan kalaupun kita pinjam, pemiliknya nggak akan keberatan. Sama seperti saya, saudara pinjam kursi meja saya nggak keberatan. Itulah botol kosong. Nah, apalagi botol kosong. Misalnya di sini ada manaku dan soto dobrak, dia pasti butuh pembungkus kan? Dia pasti butuh mika itu pembungkus, terus styrofoam. Coba tawarin, "Pak, udah dapat dari mana? Bisa nggak saya suplai?" Itu botol kosong. Jangan pinjam duit. Nah, ini yang Tuhan ajarkan buat kita. Ketoklah, carilah, kata firman Tuhan. Nah, kalau saudara sudah ketok-ketok, pintunya nggak dibuka, coba cek yang saudara ketok itu pintu apa tembok. Pernah kejadian beberapa bulan yang lalu ya, kami Rockman kan membagikan Rockman Peduli. Jadi teman-teman kita sepakat, ayo kita nabur, kita bikin Rockman Peduli, lalu kita bagi sembako. Nah, satu kali saya WA seorang bapak. Saya bilang, "Pak, nanti pulang kerja tolong ke rumah ya, ini ada sedikit berkat." Saya bilang, "Oh iya Pak," katanya. Saya tunggu-tunggu nggak datang. Malam jam 7 saya buka HP saya, ternyata dia sudah WA. "Pak, tadi pulang kerja saya sudah datang, tapi pintu gerbang Bapak tertutup," katanya. Rupanya dia nggak ketok. Langsung saya telepon, "Pak, tadi Bapak nggak ketok?" "Enggak Pak, sungkan." Untung cuman paket sembako kan. Kalau kesempatan yang lebih besar kan kehilangan kesempatan dia. Sungkan. Jadi siang hari ini saya mau ingatkan buat kita semua. Mungkin saudara hari ini nggak tahu mau bekerja apa, mau tidak tahu melakukan apa, jangan sungkan. Datangin para pemimpinmu yang ada di sini, GKM-mu, gembala kakakmu siapa.
Bergerak, jangan diam. Kalau misalnya saudara lihat ada orang jual tanah atau mau cari villa, datang ke Pak Wayan, Surya Gemilang. Ketok pintunya, jangan sungkan. Banyak bapak-bapak di sini. Jangan diam. Kalau saudara sungkan nunggu terus, nggak akan datang bantuan, percaya deh. Dan kita harus bergerak. Itu yang dilakukan oleh ibu janda ini. Dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang cari botol-botol kosong, dan dia cari. Nah, disitulah terjadi mujizat. Semua botol-botol kosong itu diisi dengan minyak. Begitu botol-botol kosongnya habis, baru berhenti minyak itu. Dan Nabi Elisa bilang, udah bayar utang ibu, persoalannya selesai, sisanya bisa untuk hidup. Jadi yang pertama, kebiasaan yang kurang baik, sungkan. Jangan sungkan Bapak Ibu. Ya, kita semua di sini di Rock Nusa Pujian, kita ini semua bersaudara. Saya beberapa kali katakan kepada anak-anak mahasiswa yang ada di sini, kami ini jadi bapakmu, orang tuamu, karena orang tuamu jauh. Jangan berdiam diri. Apa yang perlu ditanya, datang. Ya, tapi saya ingatkan juga di sini, jangan juga saudara jadi orang peminta-minta dan yang tidak tahu malu. Itu juga kebiasaan yang kurang baik. Ya, jangan nanti saudara dengar saya ngomong begini, oh Pak Ginting bilang kita harus minta gini, lalu saudara jadi peminta-minta. Bukan itu maksudnya. Untuk hal yang sangat penting, yang kau tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, datangi. Jadi yang pertama, jangan pernah sungkan Bapak Ibu, bertindak. Nah, yang kedua, cuek. Nah, ini kebiasaan yang kurang baik, cuek, nggak mau tahu, nggak mau dengar nasihat. Nah, firman Tuhan bilang begini di Markus 4 ayat 9. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, kalian punya telinga, dengarlah. Dengerin nasihat, dengerin pendapat orang lain, dengerin petunjuk orang lain. Jadi tadi kalau sudah saudara nggak sungkan, saudara datangin seseorang, dengerin apa yang dikasih tahu dan lakukan. Ayat berikutnya, Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal ini nggak mempan dinasehatin, bolak-balik dikasih tahu, tapi nggak pernah dilakukan. Bebal. Firman Tuhan bilang jangan jadi orang bebal. Jangan cuek. Kalau ditegur, bersyukur, jangan kabur. Kalau ditegur berarti dia sayang sama saudara. Bukan berarti ditegur tidak sayang. Ditegur berarti sayang sama saudara, supaya saudara lebih baik. Nah, jangan kalau ditegur cuek, gak mau tahu. Nah, saya ini dulu orangnya cuek banget saudara. Sering diingatkan sama orang. Saya kan punya kebiasaan yang kurang baik, suka makan daging ini loh, daging B2, tahu B2 tahu? Daging babi. Ya biasa kami dari Medan kan begitu. Di Medan itu nggak ada orang makan ikan, makan tempe, nggak ada. Kalau nggak daging babi, daging RW, daging kambing, itu makanan biasa. Nah, yang paling parah waktu saya di Solo. Di Solo itu siang saya makan tongseng kambing, malam saya makan sate jamu di daerah terminal sana. Sate jamu itu sate itu tadi dah. Nah, teman-teman saya mengingatkan saya, jangan kamu sering makan itu, nanti kamu darah tinggi katanya. Maksudnya kan baik. Nanti kamu darah tinggi, jangan suka makan daging anjing, daging babi, daging kambing. Saudara tahu apa yang saya jawab? Darah tinggi kamu bilang, darah Yesus jauh lebih tinggi. Jadi mencobai Tuhan. Merokok juga begitu.
Saya perokok kelas berat, Bapak Ibu. Kelas 6 SD saya sudah merokok. Karena saya rokok nggak beli, tinggal ambil di kedai bapak saya. Bapak saya punya kedai kopi di Kabanjahe sana. Kedai kopi 3 serangkai itu bapak saya punya. Jadi tiap hari ke sekolah saya ambil 2 bungkus rokok. Jadi waktu pulang sekolah kita main, saya bagi-bagi ke teman-teman. Saya ajarin teman saya ngerokok semua. Jadi bayangkan mulai dari kelas 6 SD. Nah, SMP saya sudah mulai merokok pakai ditaburin ganja. Karena di kampung saya itu ganja tumbuh sangat subur tumbuhnya. Sama dengan daerah Kota Cane itu Aceh Tenggara itu. Saya sempat tanam ganja itu waktu saya umur ya kira-kira menjelang SMA lah. Saya tanam ganja, pernah sempat saya satu kali saya jual. Karena waktu itu belum begitu dilarang. Tapi begitu ibu saya tahu, dia cabutin semua. Nah, pernah ngisap ganja. Saudara bisa bayangkan sampai saya umur 50 tahun itu masih merokok. Bagaimana kotornya di sini. Nah, diingatkan sama teman saya. Bang, janganlah merokok. Paru-paru abang itu lebih kotor dari knalpot katanya. Ah, kau bisa aja, saya bilang. Iya bang, knalpot itu cuma mengeluarkan asap. Abang menghisap asap dan mengeluarkan asap. Kotor bang. Tapi saya cuek. Termasuk istri saya sering mengingatkan saya. Udahlah, janganlah merokok. Sampai satu kali dia agak ekstrim ngomong gini. Udahlah, kalau kamu masih ngerokok, mulutmu bau, aku nggak mau kamu cium katanya. Nggak apa-apa, saya bilang. Emang harus cium kamu? Cuek kan? Tapi di situ saya lihat bagaimana dia berkorban buat saya. Karena dia tahu dinasehatin percuma nih orang nih. Jadi saya ingatkan sini buat ibu-ibu, kalau ada suami yang susah dikasih tahu, kalau ada suami yang tidak taat firman, jangan diomelin, percuma. Apalagi dihotbahin, nggak mempan. Tapi apa yang dilakukan istri saya sehingga saya bertobat? Dia ngerti firman Tuhan bilang begini, suami yang tidak taat firman akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya tanpa perkataan. Istri yang tunduk kepada suami dan yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Itu dia praktek. Dan saya tidak tahu entah kenapa saya berhenti merokok, saudara. Dan bukan cuma berhenti merokok, berhenti makan pete sama jengkol. Loh, saya dulu kalau makan jengkol, biasanya kalau orang makan jengkol kan dikupas dulu, taruh di piring kan, baru makan sambil makan. Kalau saya enggak, saya diuntal petenya itu di tangan kiri saya lipat gini, saya gigit gini makannya. Jadi kadang-kadang sama kulitnya pun kemakan. Kalau siang pete, nanti malam jengkol. Saudara bisa bayangkan betapa bagaimana wanginya kamar mandi saya. Terpaksalah istri saya siram pakai karbol supaya hilang. Dinasehatin cuek. Tapi ketika ketemu Tuhan yang cuek, Tuhan rubah jadi taat. Disitulah saya berubah. Tapi firman Tuhan bilang begini, siapa yang meremehkan firman Tuhan, tanggung sendiri akibatnya. Saudara pernah baca itu? Nanti saudara lihat di Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman Tuhan, tanggung sendiri akibatnya. Apa akibat yang ditimbulkannya? Saya meremehkan itu semua. Oktober 2019 saya dapat hadiah 2 cincin. Kalau cincin itu dipakai di jari manis,
malah bagus. Ini cincin dipakai di jantung, saudara. Udah pasang cincin ini. Kelihatannya dulu nggak apa-apa. Tapi 2019, sudah mau 2 tahun ini. Ternyata dicek sudah ada penyumbatan. Itulah akibat makan makanan yang tadi yang banyak kolesterol, banyak lemaknya, dan merokok. Nikotin itu ternyata masuk di pembuluh darah. Jadi siapa yang meremehkan firman Tuhan, tanggung sendiri akibatnya, kata Tuhan. Jadi kalau kita meremehkan firman Tuhan, kalau kita cuek dengan firman Tuhan, akan ada akibat yang akan ditimbulkannya. Nah, kita lihat, ini ayat-ayat yang dulu sering saya remehkan. Dan saya berharap seperti saya katakan tadi, anak-anak muda yang ada di sini, jangan pernah remehkan firman Tuhan. Sesederhana apapun firman itu adalah firman Tuhan yang ya dan amin. Jangan pernah remehkan. Coba lihat ayatnya. Nah ini, bila engkau mempunyai nafsu makan yang besar, tahanlah keinginanmu itu. Ini firman. Jadi kalau yang doyan-doyan makan nih, tahan keinginan itu, kata firman Tuhan. Makanlah secukupnya. Terus yang mana lagi? Nah, ada juga prajurit yang bertanya, bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami buat? Ini waktu orang ini prajurit mau dibaptis nih ceritanya. Nah, waktu dia mau dibaptis, dia tanya sama Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Dijawab sama Yohanes Pembaptis, kamu jangan memerah siapapun, jangan merampas uang dengan tuduhan-tuduhan palsu, puaskanlah dengan berapapun gajimu. Cukupkan diri saudara dengan pendapatan saudara. Ini firman Tuhan. Jangan pernah bilang gak cukup. Cukupkan, kata firman Tuhan. Jangan pertengahan bulan sudah kasbon. Nah, bulan depan gajian kan langsung dipotong kasbonnya. Pertengahan bulan nanti kasbon lagi, akhirnya gali lubang tutup lubang, nggak selesai-selesai. Bagaimana kita mau bisa bergerak? Nggak bisa, saudara. Jangan remehkan. Terus yang mana lagi? 1 Timotius 6 ayat 8. Jadi kalau ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. Tapi kan kita nggak mau. Sudah punya handphone yang sudah cukup bagus lah bisa komunikasi, tapi nggak cukup, akhirnya kredit handphone. Oh murah kok, 1 bulan cuma 150.000. Iya, tapi kalau 2 tahun jadi berapa? Apa sih untungnya? Toh handphone yang lama masih bisa komunikasi. Tapi kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Akhirnya utang. Itu yang sering saya alami di KM, di sektor seperti itu. Bolak-balik dinasehatin tapi nggak mau dengar. Saya bilang cukupkan dengan apa yang ada. Kalau memang adanya motor yang masih lama, masih bisa dipakai, nggak apa-apa, pakai itu. Malah kredit motor yang apa namanya sekarang yang gede itu. NMAX. Buat apa coba? Terjadi pandemi, nggak bisa ngangsur, ya dikembalikan, hilang duitnya. Saya percaya, saudara yang tidak cuek dengan firman Tuhan, saudara yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, saudara pasti punya daya tahan menghadapi pandemi ini. Saya percaya itu, karena dijamin oleh Bapa di sorga. Nah, seringkali kita cuek, nggak mau denger, nggak mau lakukan firman Tuhan. Masih bagus masuk kuping kiri keluar kuping kanan ada bekasnya. Ini masuk kuping kiri keluar kuping kiri.
Nggak ada bekasnya sama sekali. Sampai saya pernah doa saya begini, Tuhan kenapa sih? Kan Tuhan bilang rancanganmu bagi kami rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Tapi kenapa ini ada jemaat baru 3 bulan pandemi sudah nggak bisa bayar uang kos? Dan saya sedih waktu itu ada jemaat yang dimaki-maki sama yang punya kos, suruh pergi. Kenapa bisa begitu? Karena tidak taat firman Tuhan. Saudara boleh periksa diri masing-masing. Sebab firman Tuhan bilang, kalau kita melakukan kebenaran, hidup kita itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Alkitab sudah mengatakan itu. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu kebenaran yang mutlak. Jadi, ya khusus anak-anak muda nih. Saya bilang tadi anak-anak muda, ayo kalian praktek nih. Sesederhana apapun firman Tuhan, ayo praktek. Matikan kedaginganmu. Biar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan buat kita untuk hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, yang berikut, kebiasaan yang kurang baik apa? Yang ketiga. Coba. Bimbang. Ya, bimbang. Nggak bisa mengambil keputusan. Maju nggak, mundur nggak, maju nggak, mundur nggak. Ini sama dengan waktu bangsa Israel, Saul dan tentaranya menghadapi Goliat. Saudara bayangkan 40 hari saling menunggu nih 40 hari. Di sana sudah ngomong-ngomong, menghina. Tapi Saul nggak bisa bergerak, nggak mau bertindak. Padahal udah jelas dia bersama dengan Bapa, tapi nggak berani bertindak. Akhirnya Tuhan kirim Daud. Daud yang masih muda polos, dia datang. Dia nggak bimbang. Dia bilang, aku akan melawan orang yang tidak bersunat itu. Saul bilang, jangan. Kamu nggak pengalaman apa-apa, dia sudah pengalaman berperang. Iya, tapi aku juga sudah biasa tuh waktu aku mengembalakan dombaku, menghadapi singa dan beruang. Terus Saul bilang, udah kamu begitu, pakai ini pakaianku nih, supaya kamu melawan. Oh nggak mau. Karena mungkin pemikiran saya gini, nanti kalau saya pakai bajumu, aku menang sama Goliat, kamu bilang gara-gara bajumu. Padahal aku menang gara-gara Bapa di sorga. Sering kan kita begitu juga. Melupakan Tuhan, padahal itu semua karena Tuhan. Dan Daud tidak bimbang. Dia datangin itu Goliat. Dia bilang begini, engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan kuasa dari Bapa di sorga. Tapi Daud enggak datang begitu saja. Apa yang dia lakukan? Dia siapkan alih-alihnya dan mengambil 5 batu. Itu bagian dia. Kita pun begitu. Jangan saudara pikir, wah aku tidak bimbang, maju aja bersama Tuhan. Enggak. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa menjadi bagian kita? Yang kita mengerti, yang kita paham, yang sanggup kita lakukan, itu bagian kita. Nah, yang kita tidak paham, yang kita tidak mengerti, perkara yang mustahil, itu bagiannya Bapa di sorga. Yang penting saudara bertindak dalam nama Yesus. Kalau enggak, saudara akan di situ terus, enggak maju-maju, bimbang. Nah, firman Tuhan bilang begini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan bimbang. Ayo sekarang, apa yang saudara sudah putuskan, mau melakukan sesuatu, jangan bimbang. Tapi tetap lakukan apa yang menjadi bagian saudara, yang saudara paham, yang saudara mengerti, yang bisa saudara lakukan. Enggak semua bagiannya Bapa. Bagiannya Bapa itu yang susah-susah, yang sulit-sulit bagiannya Bapa, yang mustahil bagiannya Bapa. Tapi percaya kalau kita melangkah, Tuhan yang akan menolong kita.
Nah, yang berikut, yang keempat. Ya, banyak itu kita lewatin. Yang keempat, nah ini tarsok. Ya, ini istilah zaman dulu nih. Tarsok, sebentar, besok Suka menunda-nunda waktu. Saudara pernah lakukan nggak nih? Nanti besok Nah, ada satu contoh yang bagus di sini di Alkitab di Perjanjian Lama. Waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Keluaran 8 ayat 1 sampai 10 kita baca, agak panjang ayatnya memang. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah menghadap raja dan sampaikan kepadanya pesanku ini. Izinkan umatku pergi untuk beribadat kepadaku. Jika engkau menolak, negeri ini akan kupenuhi dengan katak sebagai hukuman. Sungai Nil akan penuh dengan katak, sehingga binatang-binatang itu keluar dan dari air dan masuk ke dalam istanamu." Nah, kalau kita baca semuanya, artinya dikasih katak itu di mana-mana sudah. Tuhan kasih tulah itu supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Akhirnya, kalau kita baca nanti seterusnya, akhirnya Firaun bilang gini, "Tolonglah kamu doa sama Tuhanmu supaya katak-katak ini hilang." Lalu Harun tanya, "Kapan kamu mau aku berdoa?" Dijawab, "Besok." Padahal sudah berat keadaannya. Mestinya kan dibilang, "Kapan kamu mau?" Sekarang. Tapi masih dibilang besok. Nah, kita pun sering begitu, masalah sudah besar, tapi bertindaknya nanti, besok. Suka menunda-nunda waktu. Di dalam pekerjaan pun begitu, saudara. Saudara yang kerja di perusahaan, jangan menunda-nunda pekerjaan yang ada. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan hari ini. Jangan menunda. Kalau saudara lakukan itu, seperti Pak Ejasa sampaikan minggu lalu, kita akan menjadi manusia yang berkualitas. Dan orang lain akan melihat. Kalau saudara berkualitas, maka saudara diangkat, dikasih posisi yang lebih baik. Nggak ada yang berani protes. Karena memang berkualitas. Tapi kalau enggak, orang bilang, "Loh, kok bisa dia diangkat? Apa bedanya dia dengan saya?" Nah, kita sebagai warga kerajaan harus menjadi manusia yang berkualitas. Di bisnis juga begitu, di pekerjaan juga gitu. Begitu juga di pelayanan. Harus memberi yang terbaik. Jangan menunda-nunda waktu. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan yang akan menolong kita. Nah, yang terakhir. Nah, jangan cepat puas. Kolose 3:23 bilang begini. "Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhan yang kalian layani dan bukan hanya manusia." Jadi tetap kita melakukan lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Jangan cepat puas. Nah, saya tadi lupa bawa. Saya masih punya handphone yang jadul, yang lama, N73. N73. Itu sudah pada zamannya, saya beli itu tahun 2006. Berarti 15 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih hidup, belum pernah rusak. Tadi saya lupa bawa. Itu pada tahun 2016 itu sudah ada kamera, sudah ada video, sudah bisa radio, sudah bisa merekam suara, dan banyak fitur lain yang saya belum pernah pakai. Saudara bayangkan itu handphone tahun 2006. Nama mereknya N, saya nggak usah sebut ya. Tapi sekarang saudara lihat, masih adakah handphone yang merek N itu? Sudah nggak ada. Tapi tahun itu dia paling top handphone. Sampai sekarang saya masih punya, saya masih ada di rumah. Nggak rusak, nggak pernah rusak. Bagus. Tapi karena cepat puas, kalah dengan pesaing-pesaingnya yang lain. Sekarang saudara cari itu nggak ada, mereknya N.
Nggak ada lagi. Jadi jangan cepat puas. Dalam pekerjaan begitu, dalam bisnis pun begitu. Nah, contoh paling gampang orang yang tidak cepat puas adalah soto dobrak. Saudara pernah dengar soto dobrak? Soto dobrak itu sudah punya outlet di Nusa Dua, punya di Ungasan, ada lagi di dekat bandara, terus di mana lagi aku kurang tahu. Dan dia tidak cepat puas. Padahal apa yang ada sekarang itu sudah lumayan loh. Udah lebih dari cukup. Tapi kemarin saya lihat di Facebooknya, dia buka cabang di Tabanan. Ini karena tidak cepat puas. Paling tidak, soto dobrak sudah bisa memberikan pekerjaan bagi orang yang butuh pekerjaan. Dan keren loh soto dobrak itu. Bukan cuma tempat usaha, itu menjadi ladang misi. Kenapa? Karena mayoritas karyawan soto dobrak itu keturunan Ismail. Saudara boleh ke sana lihat. Disitulah mimbar kita, di usaha kita itulah mimbar kita sebenarnya, bukan di sini. Saudara yang punya bisnis pekerjaan di kantor, disitulah mimbarmu untuk menyatakan kasih Bapa itu. Sehingga orang lain boleh melihat Kristus itu ada di dalam kita. Nggak perlu jauh-jauh penginjilan, dekat-dekat aja dulu. Waktu saya lihat soto dobrak begitu, saya langsung komen di bawahnya. Panjangkanlah tali kemahmu. Kembangkanlah tempat usahamu. Bukan hanya di Pulau Bali, tapi seluruh Ibu Pertiwi. Loh, kita harus begitu, support teman kita. Dan ini contoh yang bagus loh, ada di sini. Rock Nusa Pujian. Ayo, jangan cepat puas. Dalam pekerjaan apapun. Ketika kita melakukan bagian kita, saya ulangi lagi. Jangan saudara bilang, aku tidak bisa Pak, aku nggak mampu. Tuhan tahu kok kamu nggak mampu. Saudara lihat tokoh Alkitab yang Tuhan pakai semuanya bukan orang hebat. Orang biasa-biasa. Musa waktu dipakai, dia bilang, Tuhan jangan aku nggak pintar ngomong. Tuhan bilang apa? Udahlah, aku yang membuat lidahmu kok. Aku yang menaruh perkataan di mulutmu. Jalan. Terus siapa lagi? Gideon. Sampai Gideon itu minta tanda sama Tuhan. Benar gak aku ini Tuhan? Minta tanda dia. Sudah dikasih tanda berkali-kali. Karena rasanya nggak mampu, bukan aku. Tuhan bilang, aku pakai kamu. Maka ketika ditanya berapa yang kamu siapkan sudah tentaramu? 32.000. Tuhan bilang kurangi. Tinggal 12.000. Dari 12.000, oh kebanyakan Tuhan bilang. Tinggal berapa? 300 saudara. Wih, Gideon pikir wah 300. Melawan orang Midian yang seperti belalang banyaknya. Tapi Tuhan bilang, aku besertamu. Dan Gideon bisa mengalahkan orang Midian itu. Kenapa? Bersama dengan Tuhan. Nah, kita pun begitu. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ini, mari mulai hari ini dihilangkan. Tinggalkan itu semua, mari hidup dengan pola kerajaan. Sesuai dengan firman Tuhan. Itu kita lakukan. Praktek kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini saudara harus ambil keputusan ini. Bapa, mulai hari ini aku mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bukan oleh kuat dan gagahku, tapi oleh roh-Mu yang ada di dalam aku. Dia yang akan memampukan saudara. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.